Saya akan melanjutkan tentang doa Yabes bagian yang ketiga, di mana saya akan berbicara tentang ketergantungan kepada Allah. Yabes menunjukkan kepada kita bahwa meskipun dia diberi nama yang tidak baik, namun Yabes mengubah penderitaannya menjadi satu kemenangan. Dia dari penderitaan mengalami victory yang luar biasa. Dan Alkitab yang mengatakan dia lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Artinya lebih dimuliakan dari saudara-saudara sesukunya yang lain. Kehidupan yang lebih baik atau lebih buruk hanya sebatas doa, hanya sebatas pilihan, hanya sebatas keputusan. Kalau saudara mau putuskan yang baik, maka yang baik itu pasti datang. Kalau saudara berkata hari ini saudara menderita, maka penderitaan akan datang. Kalau saudara berkata hari ini aku buntung, maka buntung yang akan datang. Tapi kalau saudara berkata aku beruntung, maka keberuntungan akan datang. Yabes menyadari bahwa Tuhan lebih dari sekedar sanggup. Kalau kita menyanyikan lagu bahwa dia sanggup, dia sanggup, Yesus sanggup. Tapi Yabes berkata, Tuhan jauh lebih dari sekedar sanggup. Tuhan dapat melakukan jauh yang lebih daripada apa yang dia inginkan. Sebagai orang percaya kita tahu bahwa di dalam Lukas pasal 1 ayat 37, waktu malaikat Gabriel bertemu dengan Maria, mengatakan tentang rencana Allah dalam kehidupannya, bahwa dia akan menjadi seorang ibu daripada Yesus yang adalah Immanuel, Tuhan kita. Maka Maria berkata, bagaimanakah hal itu akan terjadi, sebab aku ini masih perawan. Tetapi Alkitab berkata di ayat 17, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Perkataan ini adalah perkataan iman. Malaikat ini menyatakan kepada seorang Maria bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan Maria menyambut perkataan ini dan berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah kepadaku seperti yang Tuhan inginkan. Perhatikan, doa Yabes ini juga mengajarkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, supaya kehendak Allah bisa terjadi dalam kehidupan kita. Orang boleh menjustis kita, orang boleh mengatakan engkau sebagai apa, orang boleh memperburuk hatimu, orang boleh memperburuk suasanamu, tetapi keputusan ada di tanganmu. Orang boleh mengatakan engkau tidak berguna, tetapi keputusan Allah harus kita terima, bahwa rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera. Saudara yang terkasih, di dalam Alkitab kita juga mengenal seorang tokoh yang bernama Yusuf. Salah satu putra Yakub yang dijual sebagai budak. Pertama dijual ke suku Ismail dan kemudian dia dijual ke Mesir. Dan sebuah fakta saat itu mengubah, dimulai daripada mimpinya, dimulai daripada perjumpaannya dengan Tuhan, dimulai daripada apa yang dia akui, apa yang dia katakan, dan sampai akhirnya dari seorang budak dia dipercaya menjadi Perdana Menteri. Saudara, ketahuilah bahwa Tuhan bisa mengubahkan keadaanmu yang buruk. Tuhan bisa mengubahkan situasimu yang sangat tidak baik menjadi lebih baik. Tuhan tidak mengubah dari situasi yang tidak baik kepada baik, tapi Tuhan sanggup mengubah dari situasi yang terburuk kepada yang lebih baik, sebab Dia Allah yang maha kuasa. Saudara bisa ambil keputusan pada saat ini. Apa yang saudara harus putuskan adalah percayalah kepada Tuhan dengan tidak ragu-ragu. Kalau tadi Alkitab kita mengajarkan kepada kita supaya kita percaya kepada Tuhan dengan tidak mengandalkan kekuatan kita, tapi percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, mengakui segala keadaannya di dalam segala tingkah laku kita, lifestyle kita yang berbeda. Hari ini saudara harus percaya bahwa berkat atau kutuk hanya sejauh doa. Tuhan memberkati ya.